Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini Bu Vivi akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi sebelum membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu tahu terlebih dahulu yang pertama ada kata, kedua ada kalimat, ketiga ada teks, kemudian paragraf. Pertama, kata. Kata merupakan satuan bahasa terkecil atau paling dasar dalam sebuah kalimat. Ya, jadi ini pengertian kata. Kemudian kalau kamu tahu bahwa kan kalian sudah mengenal huruf A, B, C, D dan sebagainya. Kalau huruf itu disusun akan membentuk sebuah kata. Mudahnya seperti itu. Nah, contohnya apa? Ada pergi, jalan, kemudian keluar, buku, ada juga botol, penghapus, bisa juga matahari, balon, sepeda, mobil, dan sebagainya. Ada banyak sekali kata yang bisa kalian temukan gitu. Itu kata. Nah, meningkat ke yang ada namanya kalimat. Nah, kalimat ini merupakan satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri dan terdiri dari klausa. Maksudnya itu mudahnya seperti ini. Kata dari beberapa susunan kata itu kalau kita susun akan membentuk sebuah kalimat. Ya, misalnya kamu ada kata pergi, ada kata ibu, ada kata pasar, ada kata jalan, ada kata rumah dan sebagainya. Itu kalau kamu susun akan membentuk sebuah kalimat. Dan biasanya kalimat itu diakhiri dengan tanda titik, atau misalnya juga ada yang menggunakan koma dalam satu kalimat atau menggunakan titik koma. Ya, jadi tergantung disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi biasanya kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya contohnya apa? Ada ini yang pertama nih. Azam pergi ke rumah temannya dengan menaiki sepeda. Yang kedua, setiap pagi ibu pergi ke pasar untuk berbelanja. Itu contoh kalimat. Nah, sekarang kalau kalimat-kalimat ini kita susun bisa membentuk sebuah bacaan. Nah, ini teks nih. Teks merupakan jenis karangan atau tulisan yang berisi paparan kejadian sesuai dengan konteks dan tujuan. Jadi teks ini biasanya bisa dalam bentuk untuk mengajak atau misalnya menyusun langkah-langkah, kemudian bisa menjelaskan sesuatu. Itu sebuah teks. Teks itu kan terbentuk dari beberapa kalimat ya. Contohnya ini. Rumah Ahmad terletak di depan rumahku yang mana di halaman rumahnya terdapat pohon mangga yang membuat suasana terasa segar. Bunga-bunga indah menghiasi depan rumah Ahmad, dinding rumah Ahmad berwarna putih dengan pintu dan jendela yang berwarna hijau. Nah, ini teks. Jadi di sini menjelaskan sesuatu. Ini apa? Menjelaskan apa? Rumah Ahmad. Jadi rumah Ahmad ada apa nih? Ada lantainya bersih, dekat dengan pohon, kemudian juga dindingnya warna putih, ada jendelanya gitu. Itu jelasin tentang rumah Ahmad. Nah, selain teks ada juga namanya paragraf. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang membentuk satu gagasan. Nah, tadi kan ada kalimat kan? Nah, kalimat-kalimat itu yang akan membentuk sebuah bacaan. Bacaan ini bisa dalam bentuk paragraf. Paragraf ini dalam satu paragraf itu tentu ada namanya gagasan pokok atau ide pokok, atau bisa juga ide pikiran, kemudian ide utama gitu. Pokoknya yang paling gitu ya. Kayak tadi ada bacaan rumah Ahmad. Menjelaskan tentang rumah Ahmad itu berarti kan ide pokoknya adalah mendeskripsikan rumah Ahmad gitu. Nah, sekarang kita lihat bacaannya. Ini ada bacaan, ada 2 paragraf ini kita sebut ya. Kenapa? Karena ada terdiri dari 2 paragraf. Nah, setiap paragraf ini ada namanya gagasan pokok. Nah, kita sebut atau kita sebut paragraf itu ada 2 karena di sini kita lihat ciri-cirinya. Awal paragraf atau awal kalimat itu biasanya tulisannya menjorok ke dalam. Kemudian ini juga diakhiri, ini menjorok, berarti kan ada 2. Ini satu paragraf,
ini satu paragraf juga. Itu ada di LKS halaman 4, Taman Mini Indonesia Indah. Bu Vivi ambil paragraf ketiga dan paragraf keempat. Ini satu paragraf ya. Ini kemudian ada juga paragraf yang keduanya. Nah, dari mana kamu bisa menemukan kalimat-kalimat yang tadi Bu Vivi bilang? Dari beberapa susunan kalimat membentuk sebuah bacaan atau paragraf. Kita lihat di sini. Kalimatnya itu diawali dengan kata gambaran. Di sini ya, gambaran. Diakhiri dengan tanda titik. Ini ada tanda titik. Jadi kamu untuk menentukan kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, itu lihat aja ada tanda titik, bukan koma ya, tapi titik. Kalau udah diakhiri tanda titik, berarti itu sudah satu kalimat. Berarti kalau dari kata gambaran sampai daerah itu kalimatnya kalimat pertama. Kemudian ada kata tempat, dari tempat sampai titik lagi nih ya. Indonesia berarti kalimat kedua. Kemudian ada juga Anjungan sampai Papua, titik nih di sini berarti kalimat ketiga. Kemudian di sini ada setiap Anjungan sampai titik di sini, ini kalimat keempat. Berarti dalam satu paragraf ini, yang paragraf di sini nih ya, ini itu ada 4 kalimat ya. Ada 4 kalimat. Nah, kalau paragraf yang kedua ini kamu bisa cek juga sendiri, kamu bisa baca ada berapa kalimat, kita tentukan, pokoknya diakhiri dengan tanda titik. Oke, selanjutnya ini paragraf ya, kita bahas tentang gagasan pokok setelah ini. Kamu bisa juga lihat contoh di halaman 5, itu ada contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di paragraf 3, itu ada contohnya. Nah, kalian tentu bingung nih, gimana cara menentukan gagasan pokoknya? Nah, itu nanti kalian bisa temukan dengan menentukan kalimat utamanya. Mudahnya seperti itu. Kita lihat di sini. Dalam paragraf itu biasanya ada gagasan pokok, di mana gagasan pokok ini membahas atau suatu teks pokoknya apa yang akan dibahas. Nah, di sini kita lihat gagasan pokok biasanya ditemukan pada kalimat utama. Bagaimana menentukan kalimat utama? Lihat saja di kalimat pertama atau di kalimat yang terakhir sendiri ya. Nah, ini ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Jadi di sini menjelasin selain gagasan pokoknya gitu. Contohnya begini, kalau yang di halaman 5 ini kan jelasin Anjungan itu ada apa saja di situ, kepulauannya gitu kan. Gagasan pokoknya di Taman Mini itu ada banyak bangunan gitu. Tadi kan Bu Vin menyebutkan untuk menentukan gagasan pokok kamu bisa menentukan kalimat utamanya dulu. Bagaimana? Kamu lihat saja di awal paragraf atau di akhir paragraf, biasanya seperti itu. Kalimat utama itu merupakan kalimat yang berisi gagasan dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf inti dari paragraf. Jadi gagasan kalimat utama ini yang jadi pokoknya gitu. Sedangkan untuk kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya itu berisi tentang penjelasan-penjelasan atau rincian dari paragrafnya. Nah, kalau dicontoh di paragraf ketiga halaman 4 itu kan yang pertama dia kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama, gambaran kebudayaan yang ada di Indonesia terpampang nyata di Taman Mini Indonesia Indah melalui anjungan daerah. Jadi terdapat banyak bangunan di situ. Ada apa saja kalimat penjelasnya? Itu ada beberapa anjungan yang menunjukkan miniatur Indonesia dari Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera dan lain-lain. Itu kalimat pas. Di sini Bu Vivi contohkan bagaimana menentukan kalimat utamanya atau gagasan pokoknya.
Itu contoh ada kata batik nih. Bacaan batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Kita tentukan dulu kalimatnya itu ada berapa atau ada apa saja nih. Per kalimatnya kalian pisah-pisahkan dulu nih dari batik sampai Indonesia. Kalimat pertama, kalimat kedua, batik dihasilkan sampai sini, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Ada 5 kalimat. Nah, bagaimana menentukannya? Kamu lihat saja, biasanya kegasan pokok ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Mudahnya seperti itu dulu ya, kita bahas itu dulu. Kita lihat kalimat pertamanya, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalau kalimat terakhir itu, beberapa daerah Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, di kalimat terakhir itu merupakan kalimat penjelas. Kenapa? Karena batik itu nggak cuma dari Pulau Jawa, tapi juga dari Pulau Bali, kemudian mungkin ada juga dari pulau yang lain, misalnya dari Sulawesi, Sumatera, kemudian ada juga dari Papua. Itu punya ciri khasnya sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Penjelasnya ada batik dihasilkan dengan cara bagaimana cara buatnya, kemudian bagaimana batik itu berkembang, kemudian batik itu tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di mana contohnya gitu. Itu merupakan kalimat penjelas. Jadi kalau kamu ditanya tentukan gagasan pokoknya, kamu bisa tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Kan di situ di contoh di halaman 5 beda ya. Di situ panjang banget. Kamu bisa meringkas dengan sesuai dengan kalimat atau dengan bahasa kamu sendiri. Tapi kalau kamu kesulitan, kalau tulisannya singkat boleh ditulis kembali. Tapi kalau misalnya terlalu panjang, kamu bisa disingkat atau ditulis dengan bahasa kamu sendiri. Itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan bisa dipelajari kembali.